Kenapa kemudian ditakutkan ini pembangunan ini tidak dilanjutkan? Saya berhipotesa dua. Satu, jangan-jangan tidak terlalu tepat guna untuk masyarakat. Yang kedua, mungkin berpotensi bermasalah. Sehingga dia harus pastikan bahwa pembangunan saya harus dilanjutkan. Yang pertama, positif atau negatif kalau demi untuk bangsa dan kepentingan negara. Yang positifnya ini dia memastikan tidak ada yang mangkrak pembangunan. Apapun resikonya. Negatifnya, pembangunan yang berpotensi masalah pun akhirnya terwujud tuh. Akhirnya jadi tuh. Mau punya masalah utang lah, mau ada jaminan APBN itu terwujud tuh. Saya tuh yakin sekali bahwa Anies Baswedan itu akan masuk dalam kompetisi Pilpres. Karena gimana caranya mengobati rasa penasaran ingin menang kalau Aniesnya nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jaras. Ya, sobat RH sekalian. Nah, saya bersama orang yang mohon maaf ya, berbobot pikirannya. Ngopi dulu. Sama ngopi juga. Berbobot pikirannya ngomong soal cawe-cawe. Cawe-cawe, iya kan? Karena cawe-cawe itu bisa kita pandang dari berbagai perspektif. Ada perspektif hukum, perspektif sosial politik. Nah, ini spesifik keahlian Bung Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara mengenai cawe-cawe dalam perspektif komunikasi politik. Kita tahu bahwa presiden mengatakan dia akan cawe-cawean beda lagi. Cawe-cawe demi bangsa dan negara. Kita kan selalu melihat komunikasi politik itu dari panggung depan dan panggung belakang. Nggak mungkin dong saya bilang, saya mau cawe-cawe untuk memenangkan jagoan saya, kan nggak mungkin. Walaupun di polling RH Channel dengan 88.000 votings, saya bilang votes saja. Votes. Belum tentu voters, mungkin ada dua gadget ya kan. Tetapi intinya votes ya, dengan voting 88.000, mereka mengatakan cawe-cawe itu maksudnya adalah memenangkan jagoan presiden 94% yang yakin begitu. Hanya 6% yang mengatakan cawe-cawe itu untuk pemilu yang jujur dan adil. Nah, dalam perspektif komunikasi politik, apa tangkapan Bung Henry soal cawe-cawe ini ya? Ya, kalau dari sisi komunikasi tentunya perspektifnya banyak. Tapi karena Bang Refli tadi menambahkan unsur politik, maka saya tuh selalu percaya bahwa setiap kejadian politik itu tidak pernah berdiri sendiri tuh. Jadi artinya kita harus juga melihat kenapa kemudian presiden berkata seperti itu. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah kejadian sebelumnya yang mengatakan bahwa presiden tidak akan cawe-cawe, dia akan netral, gitu ya. Bahkan sumpah jabatan nih, nanti saya juga akan menanyakan hal itu ke Bang Refli. Sumpah jabatan, dia itu mengatakan bahwa dia berjanji akan seadil-adilnya. Nah, kalau kemudian dia mengatakan ingin cawe-cawe, tidak akan netral, itu melanggar sumpah jabatan presiden atau tidak? Nanti tolong Bang Refli jawab. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi sequence pada saat dia menyampaikannya di depan para pemret dan 3 orang konten kreator. Gitu ya. Saya protes karena Refli Harun kok dia nggak diundang sebagai konten kreator yang jauh lebih
cadas. Ya itu menurut saya strategi yang smart dari istana untuk tidak mengundang Bang Refli gitu kan, karena kalau tidak nanti kata-kata cawe-cawe justru nggak keluar tuh karena ada Bang Refli kan. Keluar kata-kata cadas. Nah, beliau menyampaikan secara langsung tapi tidak ada yang merekam, jadi semuanya ditulis. Kalau dari podcast Berisik tuh, saya mengundang salah satu konten kreator yang hadir tuh Ari Putra, Alvito Denova Ginting, itu petinggi dari Detikkom, sempat menanyakan beberapa kali ke Presiden, Pak ini boleh dikutip atau tidak? Menurut Ari, boleh gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian dia tiba-tiba berkata seperti itu? Karena saya dengar setelah itu Pak Pratik berusaha menjelaskan ke yang hadir di situ arti cawe-cawe Presiden. Ya. Nah, kemudian lagi yang perlu kita telah lagi, kenapa kemudian dia perlu menyampaikan secara langsung? Kalau dia nggak sampaikan kan sebenarnya nggak apa-apa juga, kita nggak tahu tuh. Kayak waktu kemarin-kemarin aja tuh, apakah sekarang tiba-tiba dia pengen jujur terbuka gitu ya untuk mengatakan ke rakyat Indonesia tidak akan cawe-cawe. Jelas kalau tadi pertanyaan awalnya ini maksudnya apa ya, cawe-cawe itu ikut campur. Ikut campur apa? Dia sudah jelaskan saya tidak akan netral dalam demi bangsa dan negara kata dia. Jadi artinya nampaknya memang dia Pak Jokowi itu akan berusaha cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024. Itu interpretasi Henry Satrio. Oke, yang menarik Bung ya, kita menghadapi dua kalimat atau dua bahasa yang mengatakan satu, saya akan netral. Ya. Saya tidak akan netral, saya akan cawe-cawe demi bangsa. Saya cawe-cawe, saya tidak akan netral demi bangsa dan negara. Ya. Itu sebuah kalimat yang sepertinya paradoksal. Mungkinkah seorang yang tidak netral, cawe-cawe, tapi tiba-tiba demi bangsa dan negara? Kalau kita kaitkan dengan pemilu kan demi bangsa dan negara itu kan pemilunya harus jujur dan adil. Ya, karena itulah cita-cita konstitusional kan. Silakan, Bung. Nah, makanya kalau kemudian dia berkata tidak akan netral, artinya ada yang mau didorong kan. Nah, kalau ada yang mau didorong ini dia ingin memenangkan seseorang gitu ya. Siapa yang akan dimenangkan gitu kan? Ini ada dua nama kan. Dia mau tegak lurus ke Ibu Mega dengan Ganjar Pranowo, atau dia mau dorong jagoannya sendiri Pak Prabowo. Atau tegak sendiri. Tegak sendiri tuh sama siapa tuh? Siapa nanti yang dorongnya? Nah, tapi kalau kemudian kita lihat alasannya demi bangsa dan negara, yang kerap sekali diperbincangkan itu adalah kelanjutan pembangunan. Politisi Indonesia itu Bang Refli, ini saya sampaikan di beberapa kali di beberapa media, saya akan ulang di sini. Politisi Indonesia itu doyannya kan ngeklaim tuh. Jadi kalau ada pembangunan yang bagus, kemudian karya yang hebat, itu kecil kemungkinannya bila tidak akan dilanjutkan. Yang ada itu justru dilanjutkan, kemudian dia yang meresmikan. Yeah. Tinggal yang presiden lama ini atau pemimpin yang lama ini memohon-mohon mungkin bahwa itu diawali dari masa saya. Bahkan kadang-kadang yang lama, yang inisiator bisa nggak diundang. Nah, itulah. Beli karcis sendiri. Karena masalah klaim itu. Iya. Jadi, kenapa kemudian ditakutkan ini pembangunan ini tidak dilanjutkan? Saya berhipotesa dua. Satu, jangan-jangan tidak terlalu tepat guna untuk masyarakat. Yang kedua, mungkin berpotensi bermasalah. Sehingga dia harus pastikan bahwa pembangunan saya harus dilanjutkan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Nah, kembali ke yang tadi, pertanyaan kenapa kemudian presiden harus menyampaikan itu? Apakah memang sudah direncanakan menyampaikan itu atau tidak? Tapi yang jelas saat ini konstelasi politiknya jadi berubah. Saya klarifikasi, dia menyampaikan itu menjawab pertanyaan audiens, peserta pertemuan, atau dia tiba-tiba keluar sendiri? Ya, saya lost di situ. Nah, enggak. Kalau kata yang hadir di situ, nanti dicek di YouTube-nya Berisik juga tuh. Ari Putra yang kami undang itu mengatakan dia bicara langsung. Saya akan cawe-cawe, saya tidak akan netral. Itu enggak sekali tuh. Beberapa kali disampaikan gitu ya. Dan memang tidak ada yang ngerekam tuh, karena kan biasalah kalau kita di istana kan dikumpulin dulu tuh Bang, handphone tuh. Jadi hanya catatan aja dan kemudian kesaksian para pemret ini gitu kan. Nah, sebelum lanjut Bang Refli coba dijawab itu, kalau
berdasarkannya kan dicari nih, saya tidak melanggar hukum kok, tidak melanggar undang-undang. Tapi itu melanggar pasal Sumpah Presiden itu nggak? Wah, ini kalau ditanyakan kepada saya, sobat era sekalian sudah paham sikap saya. Karena cawe-cawe itu pasti bukan bahasa seorang presiden. Karena presiden itu primus inter pares, orang nomor satu. Ya. Dia chief eksekutif, ya. Dia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi theoretically nggak mungkin dia cawe-cawe. Ya, tidak mungkin seorang presiden itu cawe-cawe. Kenapa? Karena cawe-cawe itu campur tangan, intervensi, ikut membantu yang bukan tugas pokoknya. Jadi ada kemungkinan dia melanggar sumpah jabatan tuh gimana? Oh iya dong, karena dia kan sebenarnya kepala pemerintahan punya tugas umum untuk menyelenggarakan apapun di Republik ini, tetapi untuk urusan pemilu, saya katakan dia itu ibarat pengelola stadion sepak bola. Oh. Sebagai pengelola stadion sepak bola, dia menyiapkan rumputnya bagus, kursi-kursi penontonnya tidak rusak, stadionnya listriknya jalan, airnya jalan, pumpnya jalan, dan lain sebagainya. Oke. Tapi ketika pertandingan dilaksanakan, ya dia tidak boleh cawe-cawe. Hasil pertandingan ditentukan dari permainan, wasit yang netral, hakim garis yang juga netral. Jadi peserta itu ibarat peserta pilpres, kemudian wasit itu di lapangan ibarat KPU, hakim garis ibarat Bawaslu. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya nggak netral wasitnya, kan bukan dia yang akan menghukum, ada komisi disiplin, dalam hal ini DKPP. Jadi dia tidak boleh cawe-cawe. Sebagai pemilik stadion, kewajiban utama dia adalah tugas umum pemerintahan. Mau dipakai mau enggak, stadion itu harus kondusif. Jadi stadion itu seperti bangsa dan negara ini. Saya coba berusaha untuk berpikir positif nih. Iya. Mungkin waktu itu Pak Jokowi memang ingin bahwa demi bangsa dan negara, supaya bangsa dan negara ini lebih bagus ya. Iya. Dan kemudian satu lagi, mungkin dia juga lupa tuh isi sumpah jabatan itu. Makanya kemudian karena keinginan dia untuk memajukan Indonesia, terucaplah itu. Itu masih salah juga, masih nggak tepat juga. Ya, kita kan nggak bisa menghakiminya, tapi kan kalau kita pakai pollingnya RH Channel jelas kan, paling tidak 94% dari 88.000 votes mengatakan cawe-cawe itu adalah ingin memenangkan jagoannya, dibandingkan ingin mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kenapa pilihannya cuma dua itu? Karena kan tidak ada cara lain, seorang presiden harus mengawal pemilu agar jujur dan adil. Luber dan juri sebagai sebuah tujuan ideal. Tapi ada hal yang sifatnya subjektif, yang unjustified, illegal, yaitu ingin memenangkan jagoannya. Nggak mungkin digabung kan? Nggak mungkin pemilu yang jurdil digabung dengan ingin memenangkan jagoan. Kalau ingin memenangkan jagoan, pasti potensial dia akan merusak netralitas dan lain sebagainya kan. Berarti minimal tidak akan adil. Kan gitu kan? Nah, ternyata penonton RH Channel meyakini cawe-cawe itu ingin memenangkan jagoannya. Nah, kalau ingin memenangkan jagoannya, maka dia mengingkari tugasnya sebagai primus inter pares. Saya juga mempersepsikan ini masih di channel Keren Cadas ini karena saya dari tadi nanya. Enggak, itu kalau dari penjelasan dari ceritanya Arya, jadi presiden mengungkapkan itu beberapa kali, dikonfirmasi oleh Vito boleh dikutip atau tidak. Presiden bilang boleh, walaupun tidak ada yang mencatat, tidak ada yang merekam, mencatat mungkin banyak. Nah, setelah makan, Pak Pratik yang mendampingi presiden itu berusaha menjelaskan bahwa demi bangsa dan negara, ya artinya cawe-cawe, jujur dan adil, ya gitu. Kemudian malam harinya itu Ari itu mengaku bahwa dia menerima WhatsApp penjelasan lagi dari istana, stafnya Pak B. WhatsApp menjelaskan artis Pak B kan deputi medianya istana. B Mahmudi kalau nggak salah. Halo Pak B. Pak B Mahmudi. Nah itu dia dapat WhatsApp lagi tuh katanya, menjelaskan maksud dari Pak Jokowi gitu. Jadi artinya mungkin itu keluar langsung aja tuh. Dari mulut beliau itu. Dan saya kira pernyataan itu disesali jangan-jangan ya. Gitu ya? Ya
Karena gini, kalau sebuah statement harus diluruskan oleh staf bawahannya, itu statement bengkok itu pasti. Iya, tapi nggak bisa diralat kecuali dia ralat sendiri, karena yang paling atas kan udah Pak Jokowi presiden. Makanya biasanya dalam komunikasi kan biasanya disuruh jubir yang ngomong kan. Ya. Jubir supaya salah, kalau salah ada yang betulin. Iya. Kalau ini enggak, dia Langsung. sudah bosnya langsung. Masa dibenerin oleh Mensesnek? Kurang ajar dong Mensesneknya. Iya. Tapi saya belum puas jawaban Bung Henry Satrio tadi. Tadi saya kan tanya, dari segi komunikasi politik, bahasa yang digunakan cawe-cawe itu menurut Anda positif atau negatif? Dua hal, tapi saya biar adil. Positif negatif bagi bangsa ini, dan positif negatif bagi upaya kalau dia memang bertujuan untuk memenangkan calonnya. Itu dua hal itu harus dibedakan. Positif bila memang ini pure untuk melanjutkan pembangunan yang dia lakukan, yang tidak ada potensi masalahnya loh ya. Iya. Dan kemudian dia ingin memastikan bahwa calon-calon yang memang didorong oleh partai politik ini adalah calon-calon berkualitas, gitu. Negatifnya adalah timbul persepsi dari masyarakat bahwa dia akan menjegal calon-calon yang tidak dia sukai, karena kan berkualitas atau tidak berkualitasnya, karena dari sisi presiden yang mengatakan, maka akan sangat subjektif, tergantung dia tuh penilaiannya. Memang ada calon yang dia tidak sukai? Sangat mungkin kan ada. Ada. Ya. Sangat mungkin ada ya Bang Bisa ya. Itu saya kalau melihat beda tamu tuh, beda tamu. Saya melihat muka Henry Satrio ini tidak bisa tidak saya harus bercanda. Ya, oke. Nah, gitu. Jadinya itu dari sisi positif negatif tuh tentang pembangunan. Nah, satu lagi tadi apa negatifnya? Kalau tadi kan kita bilang apakah positif dan negatif kalau ini kalau pembangunan diserahkan kepada hal yang bagi bangsa dan negara. Nah, negatifnya itu enggak, maksudnya positif dari cawe-cawe itu positif atau negatif? Ya, paham. Sebentar. Ya. Ini saya ulang nih. Yang pertama, positif atau negatif kalau demi bangsa dan negara. Yang positifnya ini dia memastikan tidak ada yang mangkrak pembangunan. Apapun resikonya. Negatifnya, pembangunan yang berpotensi masalah pun akhirnya terwujud tuh. Akhirnya jadi tuh. Mau punya masalah utang lah, mau ada jaminan APBN itu terwujud tuh. Nah, kenapa saya bilang negatif? Karena belum tentu juga dibutuhkan kan oleh rakyat. Gitu. Nah, kalau untuk cawe-cawe ke Pilpres, positifnya dia memastikan semua calon presiden itu berkualitas versi dirinya. Negatifnya berarti dia bisa menjegal calon-calon presiden yang menurut dirinya tidak berkualitas. Kan menurut dirinya tuh. Tapi saya belum puas juga nih, Bung Henry. Kan Anda sedikit salah mancing-mancing aja nih. Gini, kan Anda kan sebagai pakar komunikasi politik, ya kan? Sebetulnya. Ya kan? Nah, cuma deg-degan nih pemirsa. Iya, sebagai pakar komunikasi politik, maka Anda memberikan advice, Pak Presiden, let's say, Pak, kita punya kebutuhan ini yang posisi putihnya. Pak, kita punya kebutuhan bahwa pemilu kita ini harus jujur dan adil, Pak, sesuai dengan konstitusi. Ya. Lalu sebagai advice Anda bilang, kalau begitu Bapak ngomong saya akan cawe-cawe dalam politik. Nah, Anda menganggap itu kalau dia mengeluarkan statement itu dengan tujuan pemilu jujur dan adil, menurut saya positif atau negatif? Negatif kalau menurut saya. Negatif. Menurut karena saya. Kata cawe-cawe itu nggak pernah positif ya. Cawe-cawe itu kan campur tangan, dan dalam hal ini, dalam konteks Pilpres ya, dan dalam konteks sumpah presiden, dia harus adil kan. So artinya memang dia tidak boleh campur tangan. Gitu. Kalau begitu, yang kedua, tadi kan saya bicara presiden untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh rakyat. Tapi ini presiden di belakang panggung yang punya agenda untuk memenangkan calon tertentu, ya kan? Lalu Anda sebagai political advisor mengatakan, Pak, kepada calon yang Bapak endorse itu, Bapak harus memberikan sebuah statement ke publik. Bapak harus cawe-cawe. Kalau enggak, pendukung Bapak tidak akan milih, tidak akan tahu, ya kan, bahwa Bapak dukung si X, gitu. Dan dia nanti mengatakan, presidennya juga nggak ngurusin kok, nggak mikir. Menurut Anda, ketika saya bilang cawe-cawe itu positif atau negatif bagi calon yang mau
didukung. Bagi si calon positif. Positif. Bagi si calon positif. Udah bener dong berarti Pak Jokowi. Nah, makanya saya bilang kan di TikTok saya tuh, ini sebetulnya Pak Presiden itu bicara cawe-cawe demi bangsa dan negara atau cuma gara-gara ingin mengobati rasa penasarannya dia aja. Oke. Kenapa rasa penasaran? Waktu di Pilgub Jakarta, jagoannya kalah dari Anies Baswedan. Waktu itu dia tidak cawe-cawe dalam arti tidak terbuka. Saya dukung Ahok nih. Nggak terbuka dia. Dan itu ditangkap salah nanti sama anak buahnya kan? Nah iya. Nah sekarang sekalian aja dia penasaran. Udah saya buka sekarang. Saya dukung si X nih. Supaya saya nggak kalah lagi. Gitu. Untuk sementara walaupun masih dua kaki kan? Ya walaupun masih dua kaki, makanya Bang Refli, saya tuh yakin sekali bahwa Anies Baswedan itu akan masuk dalam kompetisi Pilpres. Karena gimana caranya mengobati rasa penasaran ingin menang kalau Aniesnya nggak ada. Oke, jadi dia itu kayak fighter juga gitu ya? Iya. Artinya dia nggak mau menang itu cuma menang menang tanpa pertandingan, menang WU nggak mau ya? Mestinya sih enggak ya. Karena gini. Kecuali dia beranggapan dalam hati masih ngeri-ngeri juga, bisa kalah juga nih jagoan saya. Kalau misalnya gini kan, kalau kita nonton pertandingan final dulu All England, kalau All Indonesian Final itu senang kita, tapi kan nggak enak, pasti pertandingan nggak seru. Iya, kita belain dua-duanya. Iya, kita tapi begitu kita lawannya orang luar, wah Tiongkok, Malaysia, pasti, wah seru tuh kita nonton. Jadi mungkin juga mikir begitu Pak Jokowi ya, atau enggak? Gini ya, saya tuh dua hal aja. Kalau memang kemudian dia ingin banget pembangunannya dilanjutkan dan tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain, ya sangat mungkin kalau bisa nggak usah ada Anies. Karena kalau ada Anies kan bisa jadi kalah kan. Ada risiko ya. Ada risiko. Tapi untuk meningkatkan adrenalin ya, dan kita ngetes juga nih sebetulnya jago berani nggak sih nih? Berani bertanding secara fair nggak? Bertanding secara fair nggak? Berani yang menunjukkan bahwa yang paling seru tuh emang kalau ada jagoannya gitu. Kalau ada yang penantangnya. Anda gitu. bisa bayangkan kalau debat di televisi kan, kalau all president mean ya kan? Ya, ini nggak enak itu. Debatnya apalagi nanti. Enggak, jangan itu, jangankan itu Bang Refli. Sekarang ini kan banyak nanya, Anies itu apa gagasan? Perubahan itu gagasan. Walaupun saya katakan berkali-kali, gerakan perubahan ini ada dulu. Gede di masyarakat. Kemudian gerakan perubahan ini memilih Anies Baswedan sebagai pemimpin. Gitu ya. Ini jangan dibolak-balik. Jadi bukan Anies dulu kemudian ada gerakan perubahan perubahan ini ada. Terus ada memilih pemimpinnya. Mas Anies dipilih itu dia. Nah, sekarang gagasannya apa namanya? Itu perubahan itu ada gagasan. Sekarang kebayang ada dua calon, gagasannya adalah keberlanjutan. Jadi kebayang kalau dua-duanya berdebat ini IKN misalnya. Lanjutkan, nggak ada masalah itu. Setuju. Kereta cepat. Setuju. Yang katanya itu, setuju. Jadi tidak ada pro cons ya, tidak ada pro dan kontra. Iya, bukan itu aja. Terus apa gunanya ganti presiden kalau kemudian hanya bicara tentang berlanjut? Kan? Nah perubahan ini sebetulnya dalam komunikasi politik itu wajar. Setiap 2 periode ya bahasanya perubahan. George Bush kalah lawan Obama ngusung tema perubahan. Change, yes we can. Change, yes we can. Donald Trump untuk mengalahkan Demokrat, ya, Hillary, perubahan juga. Sudah di-endorse sama Obama waktu itu Hillary, kalah. Even Pak Jokowi untuk memetakan atau ingin memastikan rakyat Indonesia ngerti bahwa dia ini beda dari SBY, bahasanya juga perubahan. Dan dia menang juga. Jadi paling tidak persepsi yang dibangun pada waktu itu dia itu real, pemimpin real. Iya. Bukan mengawang-awang. Nah, itulah. Dan yang paling penting adalah tadi yang saya katakan, gerakan perubahan ini gede kok. Banyak kok. Ini membuat memang rakyat yang tadinya malu-malu bicara perubahan sekarang lebih spoken, lebih terbuka mengutarakan perubahan ini. Nah, balik lagi ke yang Pak Jokowi tadi, terus kemudian pertanyaannya ini bisa di riset nggak ya supaya terlihat pemilunya ini bersih nih, nggak ada cawe-cawe presiden. Nah ini sulitnya. Pak Pratik sudah berusaha, gitu ya.
stafnya Pak B sudah WA kemana-mana. Tapi kan ini terlanjur keluar, gitu. Nah, yang saya takutkan kalau terlanjur keluar udah bablasin aja. Kalau dibablasin lebih bahaya, kenapa? Karena instruksi. Presiden punya aparat. Ini kalau berubah jadi instruksi malah jadi bahaya. Bahkan gesture pun sebenarnya bisa ditafsirkan bisa tidak netral tuh ya. Kadang-kadang presiden tidak perlu ngomong, tapi tahu kira-kira bawahnya menangkap tuh siapa yang diinginkan presiden. Saya lihat juga bro ya, ada satu hal ya, entah ente mau jawab apa enggak, begitu Pak Jokowi ada kecenderungan ke Prabowo, ada lembaga survei yang mengikuti, langsung mengunggulkan Prabowo. Begitu ke Ganjar dulu, Ganjar terus. Bisa gitu ya? Maksudnya bisa ada tergantung tuh. Ini karena Pak Jokowi main dua kaki, masih tolong nih ada sebagian survei ke Ganjar, sebagian survei ke Prabowo begitu ya? Saya nggak tahu itu teman-teman gimana ya. Mestinya sih nggak boleh ya. Mestinya tidak. Nanti kan paling dia mau ngomong main. Oh iya, memang beda hasilnya. Tapi kan dalam margin of error, kira-kira begitu kan? Gitu. Kalau saya sih lebih memilih sebaiknya tidak dilakukan hal itu. Ya, dan terus kemudian kalau saya tidak salah ada beberapa yang by phone kan itu. Iya. Yaitu kalau by phone mesti ada FGD lagi tuh menurut saya itu. Oke, nggak bisa main begitu aja. Tidak, itu menurut saya untuk memastikan bahwa karena kalau by phone itu kan ada salah satu tantangannya kan kuping panas tuh. Lama-lama cepat selesai juga gitu. Tiba-tiba orang bilang iya aja kan? Iya aja. Atau tidak aja. Ini nggak apa-apa lah. Coba nanti kita lihat lagi. Tapi satu hal yang saya yakini dari Pak Jokowi ya, pada saat dia hadir sebagai presiden di 2014 lalu kan kita melihat ini sosok yang mau bekerja tulus untuk Indonesia. Fresh, ya kan? Fresh, tidak terkontaminasi macam-macam. Tidak ada beban masa lalu katanya. Ya, makanya saya mendoakan supaya dia ingat tuh masa-masa itu. Pada saat demokrasi menjadikan orang baik seperti Pak Jokowi sebagai presiden. Kita gitu ya. Kita kan tidak ingin orang baik itu nangkepin orang baik juga kan? Ya, jangan gitulah. Karena orang baik pilih orang baik kan katanya gitu. Pilih yang baik ya kan? Tapi rasanya kalau kita tidak bacakan beberapa komentar sobat era sekalian, sayang ya. Coba kita akan bacakan sedikit apa perubahan yang mereka inginkan. Tapi jangan sampai mereka mengatakan tolong berubah narasumbernya. Ini bro ya. Coba kita bacakan ini. Ini ada beberapa komentar ya yang yang mendiskreditkan capres lain menurut saya tidak perlu dibacakan itu bro. Supaya pemilu kita nih riang gembira ya. Iya, riang gembira, tapi kalau penuh gagasan. Kalau penuh gagasan ya suka kita. Kalau curang gimana? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Oke. Kemudian jangan takut, cawe-cawenya Pak Jokowi pasti akan kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada kaitannya, bro ini. Iya. Jateng Anies banget. Ganjar sama Erick Thohir. Saya daripada bingung, saya bacakan aja semuanya. Iya, betul, ya kan? Itu lebih adil itu kan? Juga menarik tuh Ganjar sama Erick tuh. Kenapa? Waktu P3 menghadap Ibu Mega yang didorong Sandi. Iya. Kemarin PAN yang didorong oleh Bu Mega, yang didorong oleh PAN Erick Thohir. Jadi kan Mas Ganjar nih mesti pilih nih antara Sandi dan Erick gitu. Erick Thohir ya. Nah tapi di saat yang bersamaan Ibu Mega juga kemarin mengklarifikasi atau minimal membela diri bahwa PDI Perjuangan ini bukan partai yang sombong. Nah dia harus tuh. Tapi gitu. Ada satu hal yang menarik ya di 2019 yang lalu, Pak Prabowo pasangannya Sandi Uno. Iya. Sandi Uno teman sohibnya Erick Thohir, satu perusahaan bahkan. Erick Thohir ada di TKN, di tim Jokowi. Menarik ini bro. Iya. Perlu diinvestigasi tuh kayaknya. Bridgingnya apa itu? Nah kehebatannya Sandi tuh, dia bisa nyelip tuh di saat-saat terakhir 2 kali deh. Makanya. Waktu Gubernur Jakarta dia begitu, Presiden juga begitu. Jadi Pak Erick masih deg-degan juga. Tapi mereka itu sahabat kental. Kental tuh. Gitu. Ketika seorang presiden masih bisa nyapres, maka ia boleh cuti untuk kampanye dan tidak netral demi memenangkan dirinya. Ya ini kalau incumbent ya. Kalau incumbent wajar, tetapi dia punya keistimewaan pada ketika dia mau mencalonkan diri lagi. Tapi ini kan dia sudah nggak nyalon.
Masa masih cawe-cawe juga kan? Iya. Gitu. Cebong versus kadrun, apa lagi nih? Oke, dulu istilah kadrun muncul. Saya lama-lama nggak tega juga mau dari seluruh penjuru tanah air yang mau jadi cawapresnya Anies cuman oke, udahlah. Nah itu tuh, bro, apa? Ini banyak macam-macam kan, nih ada kasusnya Muldoko. Iya. Terus kemudian ada ya itu macam-macam case-nya. Tapi saya tuh saya memuji Ibu Mega ya. Iya. Ibu Mega tuh punya sense demokrasi menurut saya yang masih sangat baik di Indonesia. Dua hal kenapa saya puji. Yang pertama karena konsistensi Bu Mega di demokrasi. Ini pemilu 2024 bisa terselenggara nanti. Oke. Bayangkan kalau dia setuju dengan penundaan Pak Jokowi atau perpanjangan. Idenya kelompok yang ingin penundaan, perpanjangan atau 3 periode. Iya. Itu kan. Dan itu kalau nggak ada PDIP lewat pintu itu. Iya, ya kan? Itu saya ralat ya. Itu bukan idenya Pak Jokowi. Kelompok yang menginginkan ada perpanjangan, ada 3 periode. Itu kalau Bu Mega setuju terjadi. Iya terjadi. Nah, dia kekeh di sini. Dia demokrasinya luar biasa Ibu Mega itu menjaga demokrasi. Nah, lalu apalagi udah itu dong. Udah. Kalau muji kebanyakan nanti nanti banyak yang bisa dipuji sebenarnya Ibu Mega. Oke. Termasuk ya itu yang paling dia sebagai partai penguasa padahal dia diuntungkan kalau ada perpanjangan harusnya ya. Iya. Karena tapi dia nggak mau tuh. Dia nggak mau dia. Oke. Good ya. Good point. Tapi bro, satu terakhir ya. Sebenarnya Pak Jokowi ini mau kemana sih? Kalau oke lah, Anies sudah pasti dia nggak dukung. Walaupun ada yang berspekulasi jangan-jangan dia dukung Anies lagi di belakang. Tapi oke lah dia Anies nggak dukung. Tapi dia ini mau dukung siapa? Ganjar atau Prabowo sih, ya kan? Waktu itu Ganjar, sebelum Ganjar diumumkan 21 April oleh Bu Mega. Iya. Ini kan kesannya Pak Jokowi nggak tahu, jadi itu pilihannya puluhan Ibu Mega kan. Iya. Ini terjadi kalau Bang Refli ingat, gara-gara ada pertemuan di PAN pada saat Ibu Mega di Jepang. Oke. Begitu kembali 21 April ini terjadi. Oke. Nah, apakah kemudian Pak Jokowi pilih Prabowo? Ini luar biasa kalau berani beda perahu dengan Ibu Mega, ini luar biasa Pak Jokowi. Oke. Nah, tapi yang ingin saya ingatkan ya, Pak Jokowi kan sekarang presiden. Tentu saja Ganjar dan Prabowo itu patuh, manut. Janji macam-macam lah. Oh iya, saya pasti nanti kalau jadi presiden ikut Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi jangan lupa, nanti yang jadi presiden itu ya manusia. Bukan dia. Iya. Bukan dia lagi. Dia akan jadi mantan presiden. Nah, makanya dia akan jadi mantan presiden. Mantan presiden itu kurang lebih sama seperti Refli Harun dan Hensat lah, jadi rakyat. Pokoknya sehebat-hebatnya mantan presiden, gak mungkin lah presiden akan nurut ya kan? Iya, gitu. Jadi lebih baik menciptakan lapangan permainan yang setara aja. Yang fair aja. Yang fair. Mana tahu Anies jadi presiden, berbaik-baik seperti misalnya Mas Gibran sudah ketemu Mas Anies kan. Oke. Terus kemarin kan juga Formula E-nya lancar-lancar aja dan mengharu biru tuh, disanjung oleh dunia. Dan hebat ya Pertamina ya, dulu bilang nggak mau, dia bilang saya nggak mau jadi sponsor. Apa hubungannya brandingnya? Kan nggak pakai pelumas sama BBM itu mobil listrik. Itu depo pelumpang aja banyak yang nyalain habis. Deponya punya Pertamina, yang meledak deponya, gitu. Wah, lucu-lucu lah. Iya, sahabat sekalian, kalau terus-terus sama Hendry Satrio, lama-lama kita menjadi dua pelawak, bukan lagi pengamat. Gitu saja, makasih bro ya. Makasih banyak. Ya sekali-sekali lah bro undang saya, katanya ada berisik kan ya? Ya, besok kita undang berisik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren cadas.